KTT Amerika Serikat ASEAN kembali berlangsung di Amerika Serikat secara tatap muka untuk pertama kalinya sejak akhir 2016. Berbagai isu diangkat dan inisiatif baru diumumkan. Peran Indonesia dalam organisasi regional ini dan di dunia pada umumnya mendapat perhatian Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Sebagai negara dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara ASEAN, Indonesia mendapat perhatian khusus tuan rumah dalam KTT Amerika Serikat dan ASEAN di Washington DC. Indonesia right now is emerging as one of the, how shall we say, new global nodes in the electronic vehicle manufacturing space. And their particular niche is looking at EV components like batteries, which again, really surprisingly successful development of a new industry with a lot of global linkages. I can imagine again as Indonesia becomes more of a significant global player in an area like components for electric vehicles, which right now many of those components are heavily dominated sort of by sourcing out of China. In a sense, Indonesia could become again a very significant commercial alternative. Tapi bukan perdagangan saja yang menjadi isu utama, perkembangan geopolitik juga menjadi fokus. So a lot of what the administration will try to deliver, what they've been delivering for the last year and a half, is kind of the positive message that the best way to maintain the autonomy of our partners in Asia from China is for us to provide alternatives. So deliver on vaccines and infrastructure and economic engagement, work with the Quad on those fronts. Everybody knows that China's the subtext, but you want to keep it as the subtext. Kali ini KTT juga dibayangi konflik antara Rusia dengan Ukraina yang memecah opini negara-negara anggota ASEAN. Setelah mengumumkan anggaran $102 juta dalam KTT sebelumnya pada Oktober lalu, Presiden Joe Biden kali ini mengumumkan anggaran $150 juta untuk memperdalam hubungan AS dengan ASEAN. Antara lain dengan mempertimbangkan juga keselarasan antara strategi Indo-Pasifik AS yang baru dicanangkan dengan pandangan Indo-Pasifik ASEAN yang diformulasikan sebelumnya. Menurut analis, posisi Indonesia tahun ini cukup unik, sehingga menjadi pertimbangan pemerintahan Biden. Indonesia pegang dua jabatan yang strategis. Pertama, kita saat ini menjadi chair G20, G20. Tapi di tahun depan kita menjadi chair ASEAN. Apapun yang disepakati dalam KTT ASEAN Amerika tahun ini berarti harus dilaksanakannya oleh Indonesia. Kegiatan para pemimpin ASEAN Kamis waktu AS diawali pertemuan dengan pimpinan Kongres AS di Gedung Capitol sebelum berakhir di Gedung Putih malam harinya. Presiden RI Joko Widodo dan para pemimpin lainnya juga sempat menghadiri pertemuan dengan kalangan pengusaha dalam acara santap siang yang digelar US ASEAN Business Council Dewan Bisnis AS ASEAN. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, Eva Masrieva, dan tim VOA.